Jumpa lagi dengan saya Yohana dalam acara ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Hari ini kita kedatangan saudara dari Salatiga. Namanya Timotius. Namanya juga Timotius ya, ini seperti anaknya Paulus ini di kitabnya. Wah, banyak beraktivitas nih, seperti kalau namanya Timotius punya aktivitas gereja nih, wah, anak muda nih yang luar biasa. Hari ini kita ya kedatangan anak muda ini sepertinya wakil ya buat anak-anak muda yang penuh dengan pertanyaan. Kita silakan ya Saudara Timotius untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Lasma. Silakan Timotius. Selamat malam Ibu Lasma. Malam juga Timotius. Ya, sebuah pertanyaan bagi saya adalah bagaimana sih buat keadaan anak muda sekarang, apa yang harus tanggung jawabkan, apa yang harus dilakukan buat anak muda sekarang, buat perkembangannya, buat pertumbuhannya. Seperti seusia saya, anak muda seusia saya. Dahsyat. Biar pikir anak muda, saya dulu juga mengalami masa muda. Ya, Mazmur katakan apa? Dengan apa mempertahankan di masa mudanya? Kalau bagi saya dengan apa? Punya rasa takut Tuhan. Jadi itu kamu jaga namanya keputusan. Kamu harus punya miliki keintiman akan Tuhan. Haus dan lapar itu yang harus kamu kejar. Era saya dan era kamu tidak jauh, sama saja. Selanjutnya. Ya, tapi buat tantangan buat anak muda sekarang kan agak berbeda ya sama zaman pasti. Ibu dulu. Digital. Ya. Ini dia. Ini digital yang bagi saya tuh bahaya. Apalagi kan buat misal dalam kehadiran ke gerejanya, kehadiran di gereja, dalam gereja, banyak sekarang anak muda itu mengalami penurunan. Bahkan fokus anak muda itu sekarang datang ke gereja bukan buat cari Tuhan, tapi Cari buat pacar. Ya, itu salah satunya mungkin ya. Menghindar bete di rumah. Ya, Karena bisa di jadi. rumah main game dimarahin. Betul nggak? Iya. Di kamar terus masih dimarahin. Jadi terjepit di posisi kalian sebagai anak muda. Iya. Nah, Terus bagaimana buat memposisikan supaya terus juga buat menjawab tantangan tadi yang anak muda sekarang kehadiran dalam gerejanya mulai menurun. Bahkan misal waktu hari Minggu, waktu ibadah ada kegiatan lain selain ibadah youth misalnya, anak muda pasti lebih memilih buat ikut kegiatan lain. Misal kayak misal sekarang ada kegiatan sekolahnya ekstrakurikuler atau yang lain-lain tuh mereka lebih memilih di luar daripada di gereja. tantangan buat anak muda sekarang adalah, maaf, kalau gereja tidak membawa pembaruan, itu repot. Ya, kalau gereja monoton dan tradisi, nah ini repot lagi. Jadi di era yang sekarang ini, bagaimana anak muda tidak tergoda dengan satu sistem yang dunia buat itu kayaknya menarik. Makanya di era kamu ciptakan dong. Bikin kayak kumpulan musik rohani, tim para tampil, bikin worship sendiri sama seperti yang saya lakukan. Ya, jadi istilahnya nggak terlalu membuat suntuk dan monoton. Tapi kalau mau dilihat sekarang banyak KKR anak muda di mana-mana. Ya, Tuhan ada pakai hamba Tuhan yang dahsyat. Makanya saya lihat pergerakan anak-anak muda ini dengan satu wadah yang benar-benar Tuhan percaya tergabung di situ deh. Iya, Ibu tadi kan bilang bahwa yang diperlukan adalah bagaimana buat membangun kegiatan perubahannya. Sedangkan berarti selama ini yang fokus yang saya lihat, gereja yang mengalami pertumbuhan dalam anak mudanya adalah gereja yang punya fasilitas yang memadai, seperti gereja-gereja yang besar gitu ya. Nggak juga. Tapi kenapa di gereja yang tidak juga? Nggak juga. Gimana di waktu saya masih muda, saya di gereja yang terkecil kok. Tapi saya bikin di situ suasana tuh rame. Makanya gembalanya kaget. Udah, yuk jadi jemaat di sini. Saya bilang enggak, saya enggak bertahan, saya bete. Gitu loh. Nah, makanya kamu harus punya perubahan. Jangan lihat gereja yang super power dengan fasilitas yang begini, nggak bisa. Kamu juga bisa ciptakan. Lapor dengan gembala setempat, Pak. Gimana kalau nanti kita akan bikin satu pertemuan di food court mall, jail, cuman beli minum teh botol aja 3.000 kok.
Itu. Iya. Itu satu poin di mall. Kedua, bikin acara tempat hiburan setelah ibadah. Jadi apa? Anak muda punya satu pertumbuhan. Oke. Terus sekarang ini juga selain buat kegiatan yang menarik kan, anak muda sekarang banyak dimasuki dengan kayak kalau di Alkitab itu ada kan jangan arahkan pada filsafat-filsafat yang palsu. Betul. Nah itu kayak misal dari media-media mulai banyak pemikiran seperti sekarang ada yang namanya stoikisme, ada yang namanya ateis. Anak-anak mulai merasa kayak Tuhan tuh nggak ada gitu, dan apalagi sekarang buat moodnya itu diatur sama TikTok gitu. Ya, seperti itu yang saya tahu. Kalau ya, bisa, anak muda ya. era anak muda mau ketemu dengan saya. Walaupun saya berusia Oke. udah ubanan, saya bisa masuk ke dalam dunia anak muda. Pasti dia akan mengalami satu lawatan, satu perjumpaan dengan Tuhan, dan pertobatannya dahsyat. Nah, makanya kamu juga nggak sangka tuh kalau saya seorang pendeta. Iya. Nah, ya kan? Karena pendeta selalu identik dengan penampilan saudara. Nah ini repot. Jadi mesti diterobos. Orang di mana-mana saya nggak disangka kalau saya pendeta. Jadi pendeta berusukan. Kalau saya merombak mindset tentang bagaimana pendeta ditakutin orang, gitu. Kamu belum tahu siapa saya, cuma kamu terkesan dengan penampilan. Oh, biasa ini orang biasa. Beda dong dengan Ibu Yohana dengan suaminya. Menunjukkan penampilan Pak Peri, Pak Pendeta. Betul nggak? Berarti saya dayang-dayangnya. Ya kan? Bagaimana mentormu baru bilang, enggak, dia yang Tuhan kasih satu kepercayaan mengelola menara. Betul nggak? Betul. Nah, kesannya begini. Saya bisa pesen nyentuh teman-temanmu, tapi saya punya gaya tersendiri, bisa masuk di era anak-anak muda. Karena apa? Background saya kan hancur. Wah, diketawain. Hancurnya seperti apa itu? Hah? Waduh, hancurnya bahaya. Yang tahu tentang masalah sisi gelap saya ya teman-teman saya sekolah dari SD, SMP, dan SMA. Makanya kalau dia bilang gini, wah kok lu bisa bertobat, gue juga bingung bisa bertobat. Sampai hari ini saya mempertahankan siapa Tuhan Yesus yang hidup dalam diri saya. Jadi apa pengalaman saya harus kamu nikmatin juga, ya. Cari Tuhan, Tuhan itu ada, bukannya Tuhan tidak ada. Jadikanlah dirimu punya satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sama seperti wanita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan meninggalkan masa lalunya. Gitu. Oke. Terus buat tadi yang dalam apa namanya, buat pendekatannya gimana, cara pendekatan awal mulanya gitu supaya Kita main itu- di sesi yang belakang, jangan di sini. Nanti tak ajarin cara pendekatannya. Karena saya punya trik-trik, ya. Di golongan pejabat, saya bisa jadi pejabat. Di golongan pengusaha, saya bisa jadi pengusaha. Di golongan pengacara, saya bisa jadi pengacara. Di golongan polisi, saya bisa jadi polisi. Pasal-pasal kasus-kasus, saya paham sekali. Ya, karena apa? Kamu harus banyak mendalami. Contoh, kita kalau bengkel motor, begini, ya loh. Nanti kita tiru tuh dengan tuh bengkel motor. Pergaulan lah yang menentukan kamu punya integritas. Maaf ya, saya ini tinggal kelas 2 kali, bodoh sekali. Udah jelek, kurus, goblok, nakal lagi. Tapi Tuhan udah lihat basic itunya. Tuhan basicnya adalah memanggil, ya, disentuh dan mengalami perjumpaan. Sampai hari ini saya tetap percaya Tuhan Yesus hidup. Jadi kata Tuhan Yesus hidup, jangan kata orang. Alami, mau audible kek, mau message Tuhan nyampe. Saya nggak kenal kamu, betul kan? Betul. Tapi Tuhan Yesus kenal kamu. Sampai pesan Tuhan melalui diri saya ke kamu, tepat apa enggak? Tepat. Nah itu dia. Kaget nggak? Iya, kaget. Nah,
Karunia-karunia itu tidak semua orang mau aktifkan. Setiap orang pasti ada punya karunia. Jangan kalah dengan orang dunia. Ada indigo, ada paranormal. Kita di atasnya dia. Kenapa? Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya darah Tuhan Yesus. Itu aja. Ya. Ada lagi mau bertanya? Sepertinya cukup. Oke. Sepertinya saya yang mau bertanya. Oh, oke. Silakan host. Dari kemarin host nantang saya terus. Tapi kenyataannya yang tadi dibilang sama Timo itu, kenyataannya bahwa anak-anak muda ini sekarang kalau ngeliat yang rame pada lari ke sana Ibu. Nah seperti, nah ini gimana Bu? Ya juga suatu pertanyaan pada, memang anak-anak muda itu saya lihat emang sukanya bergerombol. Kalau rame, ya itu ngumpul gitu, karena ini membuat dia semangat gitu. Tapi kalau sepi, ya gitu. Nah ini gimana Bu, mengubah mindset mereka nih ya, nih anak-anak muda yang mungkin lihat hari ini juga. Nah ngapa ngeliat seperti ya, gimana nih Bu mengubahnya gitu. Nah karena memang anak muda senangnya kan berkumpul, betul ya. Iya. Kalau rame, wah semangat kalau gitu. Nah Makanya maaf ya, Timo, carilah karakter di antara kita berdua. Semangat, bawel, kreatif. Kreatif yang penting. Karena hari ini kamu tidak punya kreatif dari Tuhan. Kamu tidak punya keberanian, kebawelan dari Tuhan. Gak akan bisa sentuh. Oh, berarti seperti percaya diri itu juga. Nah, kamu kan begini. Keyakinan. Gimana orang mau dekat dengan kamu? Oke. Harusnya, hey bro sis, gimana kita punya ibadah hari ini? Kita buat lihat sesuatu berbeda. Kalau kamu pemimpin loyo, siapa bisa mengikuti kamu? Berarti dengan so asik sedikit. Belajar dari Iya. kita. Daya tarik gitu Punya ya. daya tarik, jangan jadi minder. menarik gitu ya. Nah, iya. Menarik. Nanti kita pakai sesi yang di belakang. Saya punya pengajaran khusus sama kamu. Jangan di sini. Menantang apa tidak? Nah, kalau menantang datanglah ke Menara 20. Haleluya. Ada di kota Semarang. Amin. Posisi dekat Paragon Mall dan Hotel Po. Ayo, host. Anak muda ya. Nah, oke. Buat anak muda datang. Asik. Mau ada sesuatu yang beda datang di Menara Amin. 20. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah kita dengarkan ya pertanyaannya dari anak muda yang luar biasa ini. Amin. Ini dipakai Tuhan ya. Kita melihat bahwa akan dipakai Tuhan luar Amin. biasa seperti namanya Timotius. Baik, jika Bapak Ibu, saudara-saudara ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ABLM, Bapak Ibu dapat mencat di nomor WhatsApp 087828260871. Wah, pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan kami tayangkan di program ABLM. Pastikan pertanyaan Anda Amin. menarik. Baik. Yes. Oke. Sekian episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab. Tuhan Yesus memberkati.